Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, sebelum memulai sebelum memulai eh, persiapan TKA kita malam ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Apakah PPT-nya terlihat dengan jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Rahma Aulia Ahmad. Teman-teman bisa panggil Kak Rahma. Saya sekarang berkuliah di UIN Surakarta, Prodi Psikologi Islam. Nah, untuk beberapa pertemuan ke depan, saya akan membantu persiapan teman-teman dalam menghadapi tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita tahu terlebih dahulu bagaimana itu TKA bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk TKA di mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri difokuskan pada salah satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Nah, mengapa membaca ini dipilih sebagai fokus dalam tes kemampuan akademik mata pelajaran bahasa Indonesia? Karena membaca merupakan keterampilan yang menjadi fondasi di masa depan yang akan terus berkembang dengan sangat cepat, teman-teman. Nah, kemudian ada muatan-muatan yang terkandung dalam TKA, yaitu ada teks informasi dan teks fiksi, di mana teks informasi ini bisa berbentuk tunggal maupun jamak, yang di mana dalam teks tersebut berisi fakta, konsep, prosedur, atau metakognisi dari berbagai bidang atau topik, genre atau konteks pada skala lokal, nasional, dan global. Nah, kemudian pada teks fiksi itu dia seperti kita tahu seperti berupa cerpen, novel yang memiliki latar cerita yang konkret atau abstrak dengan tokoh dan karakter yang juga ada konflik di dalamnya dengan alur campuran atau sudut pandang campuran. Nah, kemudian ada beberapa teks atau karakteristik dalam kosakata, kalimat, atau wacana pada TKA nantinya teman-teman. Yang pertama itu ada karakteristik kosakata. Jadi kosakata yang digunakan dalam TKA nantinya yaitu ada kosakata khusus dan kata umum. Kata berimbuhan kompleks, kata abstrak,
makna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Istilah teknis atau makna konotatif. Makna konotatif itu makna yang bersifat kiasan atau bukan makna sebenarnya. Nah, kemudian ada karakteristik kalimat. Jadi dalam kalimat dalam teks TKA nantinya itu, dia terdiri dari 8 sampai 12 kata per kalimat. Kemudian dapat berupa kalimat kompleks dengan berbagai pola dan kalimat inversi. Kemudian ada karakteristik wacana, yaitu konjungsi antar paragraf, makna pertentangan dan sebab akibat, tanda baca pendukung, makna dengan panjang teks 250 sampai 300 kata. Ini terkecuali teks puisi. Ini apakah slide-nya berpindah? Mohon izin, Kak, tidak berpindah, Kak. Oh ya, ini. Oke. Ya. Kemudian ada beberapa aspek atau kompetensi keterampilan yang diukur pada TKA Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Bagaimana kita bisa menangkap apa informasi yang terkandung dalam teks tersebut, kemudian bisa menyusun ulang dan mengelompokkan ataupun menyajikan kembali informasi yang telah kita baca. Nah, kemudian ada menyimpulkan informasi tersirat dalam teks tersebut. Selanjutnya, menilai gagasan, fakta atau opini dalam teks, dan menanggapi si teks, mengidentifikasi diri dengan tokoh atau kejadian, dan menanggapi bahasa penulis dalam teks. Jadi ini beberapa aspek yang akan diukur pada TKA Bahasa Indonesia nantinya. Oke, kemudian, jadi ada 3 kompetensi utama dalam TKA Bahasa Indonesia. Yang pertama itu pemahaman tekstual, yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang dikemukakan secara eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi secara eksplisit dari teks. Kemudian ada pemahaman inferensial, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. Kemudian ada evaluasi dan apresiasi, kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Nah, kemudian di sini saya akan berikan beberapa contoh soal yang akan memberikan gambaran mengenai kompetensi-kompetensi yang sudah saya contohkan tadi ya. Oke. Ini adalah contoh soal teks informasi tunggal. Seperti kita tahu tadi bahwa salah satu muatan yang terdapat di TKA nantinya itu yaitu teks informasi, apakah dia tunggal ataupun jamak. Nah, salah satu contoh teks informasi tunggal yaitu, coba bacalah kutipan berikut. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas, yaitu memiliki kekayaan flora dan fauna terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Pertanyaannya,
informasi utama dalam teks di atas adalah jadi pada soal ini itu kita cari dulu kalimat utamanya. Oke. Di sini kalimat utamanya itu dia menjelaskan kekayaan flora dan fauna Indonesia. Oke, di sini ada di kolom komentar KCKC. Ya, oke teman-teman. Jadi jawabannya C ya. Indonesia negara dengan kekayaan flora dan fauna. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menekan emisi karbon. Apa tujuan utama pernyataan tersebut? Oke, sudah ada yang menjawab. Oke. Jadi kita bahas ya. Penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menekan emisi karbon. Apa tujuan utama pernyataan tersebut? A. Menjelaskan bahaya energi fosil. B. Mengajak beralih ke energi terbarukan. C. Menyebutkan contoh energi alternatif. D. Membandingkan energi fosil dan terbarukan. E. Menggambarkan kondisi iklim global. Nah, jadi jawabannya itu sudah benar ya, B. Karena jadi kalimat ini dia itu sifatnya persuasif. Dia di sini tuh dia mendorong pembaca untuk beralih ke energi terbarukan. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dia di sini mengatakan bahwa penggunaan energi terbarukan dapat membantu. Kata dapat membantu ini dia itu seperti mengajak karena dia menjelaskan bagaimana hal yang dapat didapatkan jika kita beralih jika kita dapat beralih ke energi terbarukan. Kemudian soal selanjutnya masih di teks informasi. Oke. Ada jawab A, C. Nah, transportasi publik ramah lingkungan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara di kota besar. Informasi tersurat dalam kalimat tersebut adalah A. Transportasi publik menyebabkan polusi.
B. Polusi udara tidak dapat diatasi. C. Transportasi ramah lingkungan, solusi polusi. D. Kota besar bebas polusi. Dan E. Polusi hanya ada di desa. Jadi yang ditanyakan di sini adalah informasi tersurat yang terdapat dalam kalimat tersebut. Untuk opsi nomor A, jelas-jelas salah ya teman-teman, karena dia di sini menyebutkan bahwa transportasi publik itu menjadi penyebab adanya polusi. Sementara di teks itu menyebutkan bahwa transportasi publik ramah lingkungan. Berarti jawab opsi A itu sudah salah. Kemudian untuk opsi B, polusi udara tidak dapat diatasi. Nah, sementara pada kalimat tersebut disebutkan bahwa salah satu untuk mengurangi polusi udara, itu artinya polusi udara itu bisa diatasi. Salah satunya dengan menggunakan transportasi publik. Untuk opsi nomor C, transportasi ramah lingkungan, solusi polusi. Nah, di sini pada kalimat tersebut disebutkan bahwa transportasi publik ramah lingkungan menjadi salah satu solusi mengurangi polusi udara di kota besar. Ini sudah sesuai dengan kalimat tersebut karena dia mengatakan bahwa transportasi ramah lingkungan itu menjadi solusi untuk polusi. Jadi jawaban untuk nomor ini yaitu yang C. Untuk opsi nomor D, kita bahas kota besar bebas polusi. Ini sangat bertentangan karena sudah jelas-jelas di kalimat itu menyebutkan bahwa polusi udara di kota besar. Artinya kota besar itu tidak bebas dari polusi. Dan untuk opsi nomor E itu polusi hanya ada di desa. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa desa itu bebas dari polusi, dan kemudian di opsi E ini dia tidak ada dalam teks. Jadi dia itu di luar dari konteksnya. Oke. Kemudian ini soal selanjutnya kita masih di teks informasi. Coba 2 menit untuk menjawab soal ini. Oke. Menurut data WHO, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Apa simpulan yang tepat? A. WHO melarang olahraga berat. B. Penyakit jantung tak bisa dicegah. C. Olahraga rutin bermanfaat untuk kesehatan. D. Aktivitas fisik memperburuk jantung. Dan E. WHO menyarankan tidur lebih lama. Nah, saya lihat di teman-teman yang menjawab di kolom komentar jawabannya C semua. Ada tidak yang bisa jelaskan kenapa memilih jawaban C? Mohon izin Kak, mohon izin menjawab. Ya, silahkan.
Eh, kan di soalnya kan tertulis bahwa menurut data WHO, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Terus kenapa saya memilih jawabannya C? Dikarenakan olahraga fisik itu bagus untuk memulihkan kesehatan jantung, untuk menurunkan untuk menurunkan penyakit jantung yang udah kompleks contohnya. Dan olahraga juga bagus untuk kesehatan dan terutama untuk jantung. Jadi saya memilih jawaban C karena jawaban C-nya tuh tepat sama soal tersebut, Kak. Oke, jadi sudah benar ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor ini yaitu C. Kita bahas per opsinya. Jadi untuk opsi nomor A, dia mengatakan bahwa WHO melarang olahraga berat. Sementara tidak ada dalam kalimat tersebut tidak ada ungkapan yang mengatakan bahwa WHO melarang olahraga berat. Kemudian untuk opsi B itu penyakit jantung tidak bisa dicegah. Maaf. Ini juga tidak sesuai dengan kalimatnya. Dan yang C itu olahraga rutin bermanfaat untuk kesehatan. Nah, pada teks disebutkan bahwa aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Aktivitas fisik ini olahraga ini bisa dikatakan sebagai aktivitas fisik. Nah, sehingga dia bisa bermanfaat untuk kesehatan seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi bahwa dia itu bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Itu artinya olahraga itu bisa bermanfaat untuk kesehatan. Nah, untuk opsi D dan E ini sudah jelas salah ya, karena dia tidak ada sudah di luar konteks dari teks. Nah, kemudian ini soal selanjutnya, saya kasih waktu 2 menit lagi, coba untuk dijawab. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, kita bahas. Jadi jawabannya oke, A, K, A. Nah, bacalah informasi berikut. Maaf. Pendidikan digital meningkatkan literasi teknologi siswa. Pernyataan B, penggunaan gawai berlebihan dapat menurunkan konsentrasi belajar. Nah, pertanyaannya, hubungan isi kedua pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui hubungan dari dua pernyataan yang berbeda. Jadi, coba kita lihat pernyataan A, dia di sini menyebutkan bahwa pendidikan digital meningkatkan literasi teknologi siswa. Ini artinya pernyataan A ini dia lebih menekankan ke dampak positifnya. Nah, kemudian di pernyataan B, yaitu penggunaan gawai berlebihan dapat menurunkan konsentrasi belajar.
Sementara di pernyataan B dia ini menekankan atau menunjukkan dampak negatif dari penggunaan gawai, yaitu bisa menurunkan konsentrasi belajar. Opsinya yaitu A. Bertolak belakang, B. Saling melengkapi, C. Tidak berkaitan, D. Sama persis, E. Netral tanpa pengaruh. Jadi, di sini jawabannya itu yang A. Bertolak belakang, karena di pernyataan A itu dia mendukung atau memberikan dampak positif dari pendidikan digital. Sedangkan di pernyataan B, dia itu lebih ke mengungkapkan atau menyatakan dampak negatif dari penggunaan gawainya. Nah, oke, saya lihat di sini ada yang jawaban B, saling melengkapi. Nah, suatu dua pernyataan bisa dikatakan saling melengkapi apabila apabila si pernyataan kedua ini dia mendukung pernyataan A atau menambahkan argumen atau gagasan yang bisa mendukung pernyataan pertama. Tetapi pernyataan si B ini dia justru bertolak belakang dengan pernyataan si A. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hubungan dari kedua pernyataan ini yaitu bertolak belakang. Lanjut ke soal selanjutnya, masih teks jamak. Ini saya kasih waktu lagi 2 menit. B, Kak. B, oke. Oke, kita bahas ya. Jadi semua jawaban menjawab B. Ada yang bisa menjelaskan kenapa menjawab B? Izin menjawab, Kak. Saya, Kak. Ya, kan? Halo? Ya, Kak. Begitu saya duluan ya, Kak. Alasan saya memilih jawaban B dikarenakan soal kan bilang sampah plastik mencemari laut dan membahayakan ekosistem. Artikel Y, gerakan diet plastik mengurangi penggunaan kantong sekali pakai. Jadi lebih baik itu kita menggunakan diet plastik dikarenakan diet plastik itu tidak terlalu mencemari lingkungan. Kalau sampah plastik kan dia mencemari lingkungan dan laut. Lebih baik kita memakaikan diet plastik karena diet plastik juga bagus untuk sampah yang ramah lingkungan, Kak. Jadi saya memilih jawaban yang B. Solusi masalah plastik adalah diet plastik. Terima kasih, Kak.
Ya, terima kasih jawabannya sudah benar. Jadi, eh, di artikel X, dia mengatakan bahwa sampah plastik mencemari laut dan membahayakan ekosistem. Sementara artikel Y, dia menyatakan bahwa gerakan diet plastik mengurangi penggunaan kantong sekali pakai. Apa kesimpulan yang tepat? Untuk opsi yang A, dia di sini pada dua pernyataan ini tidak ada yang menyebutkan bahwa sampah plastik itu tidak berbahaya. Jadi untuk opsi nomor A sudah jelas salah. Nah, untuk opsi yang B, solusi masalah plastik adalah diet plastik. Kenapa opsinya yaitu yang B? Karena di sini di artikel X itu dia memaparkan masalah, sementara artikel Y dia itu menawarkan solusi. Nah, masalah yang dipaparkan di artikel X yaitu bahwa sampah plastik ini dia mencemari laut dan membahayakan ekosistem. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan di artikel yaitu dengan gerakan diet plastik untuk mengurangi penggunaan kantong sekali pakai. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari dua eh, artikel atau dua pernyataan, pertama itu bisa kita lihat dari hubungan atau keterkaitan dari artikel tersebut. Nah, di artikel X ini dia itu memaparkan masalah, kemudian di artikelnya itu dia menawarkan solusinya, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang dia itu eh, menyangkut keduanya yaitu masalah solusi untuk masalah yang ada, yaitu ada di opsi yang ke B. Kemudian selanjutnya apakah sudah pindah? Mohon maaf, Eh, Kak, belum pindah, Kak, slide-nya. ya, kenapa? Slide-nya belum pindah, Kak. Oh iya, tunggu ya. Ya, Kak. Sepertinya jaringannya, coba tunggu. Saya stop share dulu. Nah, ini apakah, maaf, sudah Oh, masih loading, Kak. masih loading ya? Iya, Kak. Oke. Apakah sudah muncul? Mohon izin, Kak. Sudah, Kak. Ya, oke. Sudah, Kak. Coba silahkan 2 menit untuk soal ini yang dia masih konteks teks jamak.
Oke, kita bahas ya. Jadi di sini sudah benar semua jawabannya. Saya lihat di kolom komentar semua jawab B. Ya, itu sudah benar ya teman-teman. Kita bahas. Di artikel P, dia menyebutkan bahwa banjir di kota X disebabkan hujan lebat. Kemudian di artikel Q menyebutkan bahwa sampah yang menumpuk di sungai memperparah banjir di kota X. Nah, pertanyaannya, apa kesimpulan yang tepat? A. Banjir hanya disebabkan sampah. B. Hujan dan sampah menjadi faktor banjir. C. Sungai kota X bersih dari sampah. D. Hujan tidak memengaruhi banjir. Dan E. Kota X bebas banjir setiap tahun. Nah, jadi untuk kedua artikel ini, kita harus tahu dulu apa hubungan antara dua pernyataan ini. Nah, di artikel P itu dia menyebutkan bahwa banjir di kota X disebabkan oleh hujan lebat. Kemudian artikel Q itu dia mengatakan bahwa sampah yang menumpuk di sungai memperparah banjir di kota X. Nah, dari dua pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kedua pernyataan tersebut itu melengkapi. Mengapa? Karena dikatakan bahwa terjadi banjir di kota X itu karena hujan. Kemudian, maaf, kemudian sampah menumpuk di sungai memperparah banjir tersebut. Artinya, hujan lebat dan sampah itu dia sama-sama menjadi penyebab banjir. Sehingga opsi jawaban yang benar untuk soal ini yaitu yang B, hujan dan sampah menjadi faktor banjir. Nah, teman-teman bisa diisi dulu absennya untuk pertemuan kita malam ini. Siap, Kak. Sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kalau misalnya sudah isi absennya bisa uh, bisa uh, kasih info ya di kolom chat atau bisa diaktifkan juga mic-nya.
Apa sudah selesai, teman-teman? Bisa kita lanjut. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk kita masuk di teks fiksi. 2 menit untuk menjawab soal ini. Oke. Jadi di sini jawabannya rata-rata B. Kita bahas. Jadi di kutipan tersebut, Rina termenung di jendela, menanti ayahnya yang tak kunjung pulang sejak 2 tahun lalu. Setiap senja, ia masih berharap. Tema utama kutipan tersebut adalah A. Penyesalan seorang ayah, B. Harapan seorang anak, C. Perpisahan keluarga, D. Kesabaran ibu, E. Kehidupan sederhana. Nah, jadi yang ditanyakan adalah tema utama. Jadi untuk mengetahui tema dalam sebuah cerita, kita itu harus fokus ke cerita yang dibahas. Nah, pada kutipan ini, fokus cerita yang dibahas adalah harapan Rina kepada ayahnya yang belum pulang. Di sini juga kita bisa dapatkan keyword setiap senja ia masih berharap. Nah, kata berharap ini bisa menjadi seperti keyword dalam menjawab pertanyaan, bahwa di sini tuh dia menunjukkan bahwa si tokoh Rina ini dia berharap bahwa ayahnya itu akan pulang. Kemudian terdapat juga kata menanti ayahnya yang tak menanti. Nah, kata menanti juga ini bisa menjadi keyword kita dalam menjawab soal ini. Untuk opsi yang A, dia itu tidak menyebutkan seorang ayah. Jadi di kutipan ini tidak ada kalimat yang mengungkapkan penyesalan ayahnya si tokoh Rina. Kemudian yang untuk opsi C juga dia itu tidak menyebutkan perpisahan keluarga. Di sini tidak ada keyword atau kata-kata yang mengatakan keluarga, meskipun kita mengetahui bahwa si tokoh Rina dan si ayahnya ini dia terpisah, tetapi dalam konteks ini dia tidak disebutkan dalam teks tersebut. Kemudian yang opsi D itu kesabaran ibu. Sementara di kutipan ini dia itu tidak menyebutkan satu kata pun ibu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kita bisa blacklist juga yang opsi D. Kemudian kehidupan sederhana. Di sini juga dia tidak
menunjukkan bahwa kehidupan Rina ini sederhana atau mewah dan sebagainya, sehingga jawaban untuk soal ini yaitu B, harapan seorang anak. Kemudian soal selanjutnya masih di teks fiksi, 2 menit untuk soal ini. Oke, kita bahas untuk soal teks fiksi. Hujan turun deras, namun Andi tetap berlari menuju rumah sakit. Ia tak peduli basah, yang penting ibunya segera ditemui. Nilai moral yang ditunjukkan oleh tokoh adalah A. Rela berkorban demi keluarga. B. Melupakan kewajiban. C. Semangat belajar yang tinggi. D. Menjaga kesehatan tubuh. E. Sabar menghadapi cobaan. Nah, di sini pada kutipan ini dia tuh disebutkan bahwa tindakan Andi berlari di tengah hujan itu menunjukkan bahwa dia itu berkorban demi ibunya. Artinya yang paling sesuai adalah yang A, yaitu rela berkorban demi keluarga. Mengapa? Karena dia di sini mengatakan bahwa ia tak peduli basah. Sementara hujan turun deras, artinya ia berkorban, agar ia bisa segera menemui ibunya. Itu menunjukkan pengorbanannya untuk ibunya. Nah, soal selanjutnya masih di teks fiksi.
Oke, kita bahas. Bunga menatap piagam juara lomba membaca puisi. Ia teringat perjuangannya begadang berlatih hingga akhirnya berhasil. Amanat dari cerita tersebut adalah A. Keberhasilan datang tanpa usaha. B. Latihan membuat lelah. C. Kerja keras menghasilkan prestasi. D. Puisi mudah dipahami semua orang. E. Juara hanya untuk orang berbakat. Nah, untuk melihat pesan dari sebuah cerita, sebenarnya kita tidak perlu terlalu fokus pada teksnya. Jika misalnya di sini kan ada 5 opsi, kita bisa melihat pesan apa yang ingin disampaikan. Coba kita lihat opsi A, keberhasilan datang tanpa usaha. Apakah opsi A ini menunjukkan pesan? Apakah opsi A ini menunjukkan seperti amanat bahwa keberhasilan datang tanpa usaha? Tidak kan? Karena tidak ada suatu keberhasilan yang datang tanpa usaha. Nah, kemudian opsi B, latihan membuat lelah. Apakah kalimat latihan membuat lelah itu bisa diambil sebagai pesan? Jadi tidak teman-teman, karena latihan memang terkadang membuat orang lelah, tapi bukan itu pesan yang seharusnya kita dapat. Kemudian yang C, kerja keras menghasilkan prestasi. D, puisi mudah dipahami semua orang. Nah, untuk opsi yang D ini, dia tiap orang itu memiliki kemampuan menangkap yang berbeda-beda, sehingga pernyataan yang D ini dia tidak bisa menyampaikan suatu amanat atau pesan, karena hal itu relatif. Kemudian E, juara hanya untuk orang berbakat. Jadi tidak ya, karena juara itu bukan untuk orang yang berbakat, tapi untuk orang yang berusaha. Jadi untuk soal ini yaitu jawabannya C, kerja keras menghasilkan prestasi. Karena di teks itu dia menunjukkan hubungan kerja keras dan keberhasilan. Jadi sebenarnya dalam membaca teks itu atau mengambil pesan atau amanat dari sebuah teks itu, semisal nih teksnya itu panjang, kita bisa baca soalnya dulu. Nah, kita bisa lihat, oh di sini ada yang tidak masuk akal, oh artinya kita bisa blacklist, oh ini bukan opsinya, bukan. Nah, kalau misalnya pasti ada mungkin 2 atau 3 opsi yang membuat kita ragu, baru kita bisa baca teksnya. Itu bisa kita bisa mengurangi opsi-opsi yang menurut kita itu memang bukan jawabannya. Nah, itu sedikit tips. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada soal yang lebih panjang lagi kalimatnya. Sejauh ini, sebelum kita masuk ke soal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah sejauh ini aman? Kalau sejauh ini masih aman, Kak. Oke. Mas, berarti soal yang tadi masih mudah ya? Iya, Kak, sangat mudah. Itu soal gambaran yang tadi ini, bagaimana itu teks informasi, teks jamak, teks informasi tunggal.
Nah, saya ingin menunjukkan yang muatan-muatannya. Nah, ini. Jadi 10 soal yang tadi itu ada teks informasi dan teks fiksi. Itu masih soal-soal dasar. Jadi sebagai gambaran bagaimana nanti soal-soal di TPA nantinya. Kemudian ini kita coba kita lanjut ke, atau sejauh ini ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke soal yang lebih kompleks. Mohon maaf, Kak, izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan saya masukkan sedikit terlambat nih, Kak, masuk Ya, dimnya. Boleh nggak Kakak jelaskan sekali lagi tentang karakteristik? karakteristik Iya, yang kelihatan tadi, Kak. yang yang ini ya, karakteristik kosakata yang Iya, ini iya ya. Kak Watar yang. Iya. Oke. Jadi dari Kemendikbud sendiri itu dia memberikan bahasa kutipnya itu kisi. Nah, jadi dia itu memberikan clue bahwa di teks pada TKA Bahasa Indonesia ini dia itu ada karakteristik atau ciri-ciri kosakata atau kalimat dan wacana. Nah, misalnya seperti ini Kak? Apa dia bilang? kosakata. Ini ya? Eh, Kukira nemu nih, Cok. maaf untuk Oh iya Kak? saudari Tempatnya ini. Oh itu. Oh dong. Anjir, lihat kok. Dia langsung setting, Cok. Siapa sedang mencuci kah? Hari ini aku nggak mencuci ya. Ada dia. Oh dong. Tadi pagi masih mau. Oke. Nah, ini yaitu ada kata khusus, kata umum, kata berimbuhan, kata abstrak, kata yang denotatif, Oke. pun konotatif. Nah, contoh itu, misalnya contoh soalnya itu dalam sebuah kalimat. Nah, misalnya apakah apa yang dimaksud tersebut? Nah, itu salah satu contoh penggunaan kalimat dari kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, untuk karakteristik atau ciri-ciri, maaf. Nah, untuk karakter kalimat yang mungkin akan muncul di tes kemampuan akademik nantinya itu kurang lebih dia itu terdiri dari 8 sampai 12 kata per kalimat.
Nah, jadi kalimat ini dia itu ada kalimat yang bersifat kompleks ataupun kalimat inversi. Nah, kemudian untuk yang wacana, dia itu eh, konjungsi antar paragrafnya itu dia bersifat pertentangan ataupun sebab akibat. Pun ada tanda-tanda baca yang mendukung ungkapan dan makna. Nah, kemudian untuk teks wacana ini dia itu terdiri dari 250 sampai 300 kaca, ini terkecuali teks puisi. Jadi ini tuh eh, beberapa seperti kisi-kisi atau clue bagaimana bentuk-bentuk kosakata, bentuk kalimat ataupun bentuk teks yang akan muncul nantinya di TKA kalian, teman-teman. Apakah sejauh ini masih ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Makasih. Oke, jadi kita lanjut ke untuk bahas soal yang lebih kompleks ya. Jadi nanti saya akan berikan soal yang sudah masuk ke paragraf. Jadi mungkin saya kasih waktu 5 menit. Oke. Nah, ini. Apakah sudah muncul? Iya, Kak, muncul, Kak. Oke. Silahkan 5 menit untuk dua soal pertama. Oh, maaf. Jadi ini silakan dibaca dulu teksnya. Nanti soalnya itu dia berbentuk pilihan ganda. Kalau sudah dibaca keseluruhan teksnya, silahkan bisa di bilang ya.
Oke, apakah sudah selesai dibaca teksnya? Kita coba masuk ke soal yang pertama dulu. Makna istilah mobilisasi pada paragraf kedua teks tersebut adalah. Nah, jadi ini di slide selanjutnya itu langsung ada opsi pilihannya sekaligus kunci jawabannya, tapi tidak apa-apa karena sebagai latihan juga kan. Oke. Nah, di sini saya sudah ambil khusus yang paragraf keduanya. Oke. Dibutuhkan tindakan skala besar untuk berpindah dari kecenderungan tersebut mengingat banyak pihak yang terlibat dalam bidang pekerjaan ini. Masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu mobilisasi untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Makna istilah mobilisasi pada paragraf kedua teks tersebut adalah, nah, jadi di sini saya sudah garis bawahi kata banyak pihak. Itu artinya banyak bergabung, banyak yang terlibat. Itu artinya tidak bergerak hanya dua atau satu orang, tapi bergerak bersama. Nah, sebelumnya apa itu mobilisasi? Kita harus tahu apa itu mobilisasi. Jadi, mobilisasi itu adalah sebuah gerakan atau pengerahan orang atau gerakan yang atau mengerahkan orang seperti pemindahan mungkin, atau misalnya seperti pemerintah giat dana untuk pembangunan. Itu artinya dia menggerakkan. Nah, di sini, di kalimat ini, masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu mobilisasi. Itu artinya perlu ada gerakan, ada bergerak. Nah, untuk menangkap peluang ekonomi lain. Opsi yang paling tepat di sini itu yang bergerak bersama. Mengapa bukan melangkah cepat? Atau beradu cepat? Atau mengatur bersama? Atau berpikir bersama? Coba kita masukkan satu-satu. Masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu melangkah cepat untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Yang kedua, masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu beradu cepat untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Kemudian masyarakat yang ketiga, masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu mobilisasi untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Yang keempat, masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu berpikir bersama
untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Sementara yang opsi pertama itu, masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu bergerak bersama untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Nah, menurut teman-teman sendiri, yang paling masuk akal dari kelima frasa tadi itu yang mana? Kak. Nah, yang A, karena untuk melangkah, misalnya seperti melangkah cepat, di sini dia dikatakan bahwa dibutuhkan tindakan skala besar, artinya tidak bisa dalam waktu yang singkat. Kemudian beradu cepat. Kata beradu cepat, ini ada kata beradu, artinya persaingan antara masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil. Sementara pada kalimat tersebut disebutkan bahwa banyak pihak yang harus terlibat, artinya tidak ada peraduan atau tidak ada persaingan. Nah, kemudian yang opsi mengatur bersama itu ini saya tadi keluar dari Zoom. Di sini jaringannya hujan, mungkin jaringannya agak jelek. Apakah layarnya sudah kelihatan? Mohon izin Kak, belum Kak. Oke, tunggu ya. Tadi sampai di nomor 2 ya? Iya Kak. Oke. Nah, kita baca dulu paragraf pertamanya. Lautan mengalami ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam karena kita terus memompa lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer. Selain itu, lautan juga menghadapi ancaman lain dari manusia, yakni penggunaan plastik.
kehidupan modern saat ini didominasi oleh kemasan makanan berbahan plastik yang diolah dengan teknologi tinggi dan digunakan setiap hari oleh masyarakat. Dalam sebuah laporan telah disebutkan bahwa pada tahun 2050, sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan apabila kecenderungan ini terus berlanjut. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar. Nah, yang ditanyakan pada teks ini yaitu gagasan utama yang disampaikan pada paragraf pertama. Nah, untuk mencari gagasan utama, kita harus memahami topik yang dibahas pada teks tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu kita identifikasi topik utamanya dan menemukan kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya dia berada di awal atau di akhir paragraf. Jadi kalimat utama itu dia yang menjadi inti pembahasan atau ide pokok dari pembahasan yang dibahas. Nah, opsinya di sini ada A, ancaman plastik terhadap lautan, B, efek dari pemanasan laut, C, kadar tingkat keasaman laut, D, pemompaan CO2 ke atmosfer, E, ancaman bagi negara berkembang. Coba kita lihat di kalimat pertama, dia mengatakan bahwa lautan mengalami ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam karena kita terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer. Di teks ini dia itu kalimat utamanya deduktif, yaitu berada di awal paragraf. Mengapa? Karena coba kita lihat di kalimat terakhir. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar. Kalimat terakhir ini dia tidak bisa dijadikan sebagai kalimat utama atau ide pokok karena di sini ada kata tersebut. Di sini ada kata tersebut yang menunjukkan bahwa dia ini masih bergantung pada kalimat sebelumnya. Kata tersebut di sini dia itu menjelaskan kalimat sebelumnya sehingga tidak bisa kita katakan bahwa kalimat terakhir ini sebagai kalimat utama. Nah, jadi kalimat utamanya itu pasti dia berada di awal paragraf. Lautan mengalami ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam karena kita terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer. Di sini kita temukan ada kata penghubung. Kata penghubung dan. Nah, di sini bisa kita ambil lautan mengalami ancaman pemanasan. Artinya di sini ada kita sudah temukan ide pokoknya, yaitu lautan mengalami ancaman pemanasan. Kalau misalnya kita lihat di opsi A, ancaman plastik terhadap lautan. Nah, kemudian kalau di opsi B itu efek dari pemanasan laut. Kalau misalnya di opsi A tadi, dia itu ada di kalimat pertama. Nah, kemudian dilengkapi oleh kalimat kedua, yaitu plastiknya. Kemudian kalau yang B itu, dia itu membahas efek dari pemanasan laut. Apakah di teks ini ada membahas tentang paragraf pertama ini ada membahas efek dari pemanasan laut? Jadi di paragraf pertama ini dia itu masih belum membahas efek dari pemanasan lautnya. Nah, jadi coba kita fokus ke kalimat pertama, yaitu lautan mengalami ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam karena kita terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer.
Dia di sini membahas ancaman plastik. Lautan mengalami ancaman. Yaitu dengan penggunaan plastik. Di sini dia mendapat dukungan dari kalimat kedua. Artinya dia itu didukung atau dilengkapi oleh kalimat kedua. Kemudian soal yang ketiga. Nah, ini tuh kita harus membaca keseluruhan kalimatnya, keseluruhan paragraf. Mengapa lautan menghadapi ancaman pada tahun 2050? Di sini tuh ada pilihan soal dengan pilihan ganda kompleks, yaitu kita memilih pernyataan yang benar dari beberapa pernyataan yang tersedia. Lautan mengalami ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam karena kita terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer. Selain itu, lautan juga menghadapi ancaman lain dari manusia, yakni penggunaan plastik. Kehidupan modern saat ini didominasi oleh kemasan makanan berbahan plastik yang diolah dengan teknologi tinggi dan digunakan setiap hari oleh masyarakat. Dalam sebuah laporan telah disebutkan bahwa pada tahun 2050 sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan apabila kecenderungan ini terus berlanjut. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar. Dibutuhkan tindakan skala besar untuk berpindah dari kecenderungan tersebut, mengingat banyak pihak yang terlibat dalam bidang pekerjaan ini. Masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu mobilisasi untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Solusi tersebut tidak mudah. Fakta bahwa harga minyak yang rendah mengakibatkan biaya yang dibutuhkan untuk daur ulang plastik jauh lebih mahal daripada memproduksi yang baru. Kondisi lain yang menunjukkan ekonomi di negara berkembang tumbuh lebih besar menjadikan penggunaan plastik juga meningkat. Solusi yang dibutuhkan adalah cara kita menggunakan plastik, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan atau menggunakannya kembali sebanyak yang kita bisa. Produsen plastik juga dapat membantu dalam pengelolaan plastik seperti memproduksi barang-barang plastik yang dapat digunakan kembali atau beralih ke plastik yang dapat dijadikan kompos. Solusi apapun akan membawa perubahan besar dalam cara menggunakan produk yang terbuat dari plastik. Nah, pada pernyataan pertama itu dikatakan bahwa sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Hal ini sesuai pada kalimat ke 4 paragraf pertama. Bahwa pada tahun 2050 sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut itu artinya yang opsi pertama itu benar. Kemudian lautan akan terus mengalami pemanasan dan semakin yang ketiga, manusia terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer. Jumlah ikan yang terancam punah semakin banyak, dan penggunaan plastik terus meningkat. Dan tidak dikelola dengan baik. Nah, kita fokus ke pertanyaannya, mengapa lautan menghadapi ancaman pada tahun 2050?
Jika kita fokus jika kita melihat opsi yang kedua, lautan akan terus mengalami pemanasan, itu bukan alasan mengapa lautan menjadi ancaman. Di soalnya dia ini menanyakan alasan mengapa lautan akan menghadapi ancaman pada tahun 2050. Nah, sementara di opsi kedua itu dia menyebutkan bahwa lautan terus mengalami pemanasan. Dia tidak menyebutkan alasannya mengapa lautan itu terus mengalami pemanasan. Kemudian kalau opsi yang ketiga itu manusia terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer. Ini juga sama dengan opsi sebelumnya, yaitu lautan akan hanya dia memberikan pernyataannya benar, tapi tidak memenuhi pertanyaan. Nah, yang sama juga halnya dengan opsi yang ketiga, jumlah ikan yang terancam punah semakin banyak. Di opsi ketiga juga ini dia tidak menjelaskan mengapa lautan menghadapi ancaman, tapi dia justru menyebutkan akibat atau dampak yang akan dihadapi. Nah, kemudian pada opsi yang terakhir itu penggunaan plastik terus meningkat dan tidak dikelola dengan baik. Ini dia menyebutkan alasannya mengapa lautan menghadapi ancaman karena adanya penggunaan plastik yang terus meningkat dan tidak dikelola dengan baik. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini silahkan teman-teman bisa jawab nanti di kolom komentar. Bisa dituliskan saja BSB atau BBB atau SSS. Nanti kita berikan waktu 5 menit.
Oke, apa ada yang sudah selesai? Kita langsung bahas ya. Maaf teman-teman, sepertinya saya keluar lagi. Ini, oke. Oke, kita bahas. Yang D itu menunjukkan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah plastik sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Pernyataan C membuktikan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah yang rumit disebabkan pemecahan masalah yang bergantung pada perekonomian negara berkembang. Nah, untuk untuk pernyataan yang A, dia ini mengatakan bahwa menginformasikan kepada pembaca bahwa pemecahan masalah sampah merupakan tanggung jawab masyarakat sipil, sehingga sulit untuk diselesaikan. Dia di sini tidak mengatakan bahwa jadi teks di sini itu dia solusi tersebut tidak mudah. Jadi pada pernyataan pertama, yaitu menginformasikan kepada pembaca bahwa pemecahan masalah sampah merupakan tanggung jawab utama kita sebagai masyarakat sipil sehingga sulit untuk diselesaikan. Mengapa penulis menggunakan kalimat tersebut pada teks? Untuk
menunjukkan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah plastik sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Mengapa bukan pernyataan yang pertama? Karena dia di sini menyebutkan bahwa pemecahan masalah sampah merupakan tanggung jawab utama kita sebagai masyarakat sipil. Dia hanya menginformasikan, tetapi dia juga membahas tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil. Nah, sehingga pernyataan yang pertama ini salah. Kemudian yang pernyataan kedua, yaitu menunjukkan permasalahan sampah plastik ini sangat rumit. Dia menunjukkan alasannya mengapa tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang opsi ketiga itu mengapa salah, karena dia ini membuktikan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah yang rumit disebabkan pemecahan masalah yang bergantung pada perekonomian negara berkembang. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara perekonomian negara berkembang dengan masalah sampah, sehingga untuk opsi yang ketiga ini dia juga salah. Oke, mungkin ini adalah soal terakhir. Oke. Nah, mungkin di ujung pembahasan kita ada yang ingin ditanyakan. Ini ada beberapa tips untuk mengerjakan soal TKA Bahasa Indonesia. Yang pertama, kenali format dan kisi-kisi TKA. Yang saya jelaskan di awal tadi, ciri-ciri seperti kosakata, kalimat, ataupun teks, itu bisa kita itu bisa menjadi clue kita, atau kita bisa fokus ke kisi-kisi tersebut. Kemudian kuasai materi dasar. Latihan manajemen waktu dan latihan simulasi ujian. Untuk membaca teks yang panjang itu kita perlu latihan bagaimana bisa membaca teks yang panjang dalam waktu singkat. Jangan sampai kita justru kehabisan waktu, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa metode untuk membaca teks. Yang pertama itu metode skimming. Jadi metode skimming itu kita membaca dengan cepat. Metode skimming ini intinya itu kita untuk mendapatkan gambaran umum dari isi teks tersebut. Nah, kemudian ada metode scanning, yaitu teknik membaca cepat untuk menemukan informasi yang spesifik. Dua metode ini bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal TKA nantinya. Nah, jadi dua metode ini itu dia sama-sama metode cepat, metode membaca cepat yang efektif, tapi bedanya itu skimming itu dia untuk mendapatkan gambaran umum atau ide utama, dan scanning itu untuk detail seperti nama atau tanggal atau angka yang disebutkan dalam teks. Nah, untuk metode skimming atau membaca cepat yang sekilas,
itu kita bisa mulai dengan membaca judul, subjudul, paragraf pertama, serta paragraf terakhir. Nah, kemudian kita bisa membaca sekilas setiap kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian fokus pada kata-kata kunci ataupun frasa-frasa yang penting. Nah, jika ada grafik atau ilustrasi atau tabel, bisa kita perhatikan baik-baik. Kemudian, untuk yang metode scamming ini, kita tidak perlu membaca setiap kata. Jadi kita fokus pada kata-kata kunci atau frasa-frasa yang penting pada teks tersebut. Nah, kemudian ada metode scanning atau pemindaian. Yang ini metode yang kita gunakan untuk menemukan informasi spesifik dengan cepat, seperti misalnya dalam teks tersebut nomor. Kita itu bisa caranya yang pertama, tentukan kata kunci atau informasi yang Anda cari sebelum mulai membaca. Jadi kita bisa baca soalnya dulu terlebih dahulu. Kemudian mata kita juga harus bergerak dengan cepat dan fokus pada teks. Misalnya nanti kita menyapu secara vertikal, kita menyapu keseluruhan isi teks, teman-teman. Nah, kemudian kita abaikan bagian teks yang tidak relevan dan kita menemukan kata kunci atau informasi yang dicari. Misalnya pada soal tersebut meminta kita untuk mencari skor pertandingan atau mencari nomor rumah atau alamat. Kita fokus mencari kata kunci. Misalnya kita diminta untuk mencari nama jalan. Kita fokus ke JL titik. Nah, kita sapu semua teks tersebut secara keseluruhan. Nah, mungkin akan muncul beberapa alamat atau beberapa nomor telepon misalnya. Nah, kita langsung lihat, kita sesuaikan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya yang dicari oleh soal. Nah, jadi itu ada dua metode yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal TKA nantinya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Misalnya mungkin atau ada yang ingin membahas materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya.
Jadi kita masih ada waktu 11 menit terakhir, 10 menit terakhir sebelum waktunya, sebelum jam malam ini selesai. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing? Misalnya tipe-tipe soal apa yang menurutnya susah atau kendala dalam menghadapi TKA Bahasa Indonesia. Oh, ini ada di chat. Ini apa? Tidak ada, Kak. Oke, berarti aman ya. Mungkin ada yang ingin pertemuan selanjutnya kita membahas materi apa? Kalau saya tunggu 2 menit. Kalau misalnya kalian ada yang mau request materi, bisa silahkan ditulis di chat. Kalau misalnya tidak ada, baca cepat. Oke. Berarti membaca cepat untuk lebih mengefisiensi waktu dalam mengerjakan soal TKA. Oke. Saya catat ya. Oke, jadi mungkin itu saja pertemuan kita malam hari ini. Jadi pekan depan kita akan masuk ke mulai membahas tentang teks dan sedikit tips membaca cepat. Kita akan latihan membaca cepat. Oke, teman-teman. Mungkin sekian saja malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.